Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Cikgu Ginting dalam belajar fisika bareng Cikgu mudah, menyenangkan, dan pastinya mengasihkan. Hari ini kita akan melanjutkan materi kalian masih di bab 1 tentang dinamika rotasi, yaitu materinya tentang kesetimbangan partikel. Jadi nanti untuk bab kesetimbangan Cikgu bagi dua part. Yang part pertama adalah tentang kesetimbangan partikel. Nanti part selanjutnya kita akan membahas tentang kesetimbangan benda tegak. Biasanya pada soal adalah pada anak tangga ya. Itu yang sering terjadi atau sering yang ada pada soal. Oke, untuk bagian kesetimbangan pada partikel, terlebih dahulu kalian harus tahu dulu apa syarat setimbang atau apa yang dimaksud dalam kata-kata setimbang. Oke, setimbang itu berarti maksudnya bahwa sistem dalam keadaan diam ya adik-adik. Nah, ada syaratnya. Untuk kesetimbangan partikel kita hanya menggunakan syarat dari hukum Newtonnya yang menyatakan bahwa sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Berarti tiap sumbunya itu akan dalam keadaan diam adik-adik. Jadi kita akan menggunakan cara dari yang ini. Nanti selanjutnya akan Cikgu kasih cara cepatnya bagaimana nanti menghitung kesetimbangan partikelnya. Bisa ya adik-adik? Kalau bisa, yuk kita pelajari sama-sama ya. Oke, dilihat di sini ada contoh soal. Oke, di sini adalah dikatakan bahwa suatu keadaan seperti ini yang nanti yang ditanya adalah biasanya tentukan T1 sama T2-nya. Bisa ya? Nah, nanti kalau udah seperti ini bagaimana kita menghitungnya? Tetap tadi Ciku bilang adalah dengan melihat dari ke tiap sumbunya, yaitu tiap sumbu X sama tiap sumbu Y-nya adik-adik. Bisa ya? Pelan-pelan Ciku buat. Berarti pertama kita gambarkan dulu diagram gaya yang bekerja pada gambar tersebut. Oke, Ciku buat seperti ini. Lihat ya. Pertama untuk sumbu X-nya terlebih dahulu pada si T2, Cikgu buat adalah di sini. Ini sebenarnya pelajaran tentang vektor sudah pernah diterangkan sama guru kalian ya adik-adik. Nah, ini Cikgu buat sebagai T2X ya. Bisa ya? Berarti kalau di sini adalah sebagai T1X. Bisa ya adik-adik? Nah, selanjutnya yang untuk sumbu Y-nya kita buat di atas ya, Cikgu buat warna yang berbeda biar paham. Oke. Di sini adalah sebagai T2Y. Bisa ya adik-adik? Nah, di sini juga sama ada T1Y. Berarti T2Y sama T1Y itu sama arahnya ya, bukan berarti sama besarnya. Bisa ya adik-adik? Nah, lalu selanjutnya di sini kan ada si massa, ada diberikan beban. Berarti kita buat di sini ada si W-nya. Mungkin di buku nanti dibuatnya adalah T3, nggak masalah ya. W sama T3 sama. Tapi lihat, di sini karena masih dia sebagai massa, kalau misalnya Cikgu buat W berarti sebagai gaya berat dari beban tersebut, berarti harus kalian kalikan dengan gravitasinya atau G-nya. Maka nanti kita kalikan 10 saja, maka nanti dapat W-nya sebesar 50 Newton. Bisa ya adik-adik? Nah, kita lanjut ya. Nah, sudah menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Berarti setelah itu kita mau lihat sudutnya. Nah, mungkin bingung kalian ya. Tapi kita menggunakan konsep matematika saja di sini ya. Di sini 53 yang kita pakai di sini adalah alfanya ya adik-adik. Nah, di sini juga sebagai alfanya. Oke, Cikgu buat ini alfa 2, ini alfa 1. Berarti kalau di sinilah 53, maka nanti besar sudut alfa 2-nya sama ya. Berarti nanti alfa 2-nya juga akan 53. Konsep matematikanya dimainkan ya adik-adik. Oke, Cikgu harap kalian pasti paham. Oke, lanjut alfa 1-nya berarti berapa? Sama ya? Sama ya, besarnya yaitu sebesar 37. Bisa ya? Kalau bisa, berarti kita masuk ke tiap sumbunya. Oke, kita masuk ke sumbu X terlebih dahulu, atau istilahnya tinjau sumbu X boleh, sama aja. Oke ya, berarti kita tinjau dari sumbu X, kita mainkan rumusnya adalah dari hukum Newton ya, bahwa sigma fx akan sama dengan 0. Gaya-gaya bekerja pada sumbu X akan sama dengan 0. Oke, lihat. Pada gambar tersebut ada berapa gaya yang bekerja pada sumbu X-nya adik-adik? Ada dua ya, ada T2X sama ada T1X. Arahnya berlawanan, berarti yang ke kanan positif, yang ke kiri kita anggap negatif. Berarti bisa Cikgu buat seperti ini ya adik-adik. T2X bisa ya dikurangkan dengan T1X
Bisa ya, akan sama dengan 0. Saya adik-adik, nah berarti nanti besar si T2X akan sama dengan T1X. Saya, oke, kita lanjut. Nah, kalau di sini sebab alfanya di sini, berarti kan T1 mengapit sudut alfanya kan? Nah, kalau gaya yang mengapit suatu sudut alfa, berarti kita menggunakan yang namanya cos ya adik-adik. Berarti nanti bisa kita gantikan T2 kali cos alfa 2, bisa ya, akan sama dengan T1 kali cos alfa 1. Saya adik-adik, nah kita lanjut ya. Alfa 2-nya tadi berapa? 53. Berarti bisa kita buat di sini T2 saya dikali dengan cos 53 sama dengan T1 kali cos berapa? Cos 37. Ya, kita mainkan matematikanya di sini ya. Cos 53 berapa adik-adik? 0,6 ya. Berarti T2 kali 0,6 sama dengan T1 kali 0,8 karena kebalikannya. Nah, di sini adik-adik boleh menggantikan T2-nya atau boleh menggantikan T1-nya. Terserah adik-adik yang mana bisa. Cikgu gantikan T2-nya ya adik-adik. Maka nanti besar T2 sama dengan T1 kali 0,8 per 0,6. Bisa ya adik-adik? Oke, bisa ya? Kita lanjut, setelah masuk ke sumbu X selesai, ini anggap sebagai persamaan pertama ya. Ini anggap sebagai persamaan pertamanya. Kita masuk ke sumbu Y-nya ya adik-adik. Sumbu Y-nya. Oke, kita masuk ke sumbu Y. Berarti kita mainkan sigma Fy sama dengan 0 ya. Oke, sigma Fy sama dengan 0. Ada berapa gaya yang bekerja pada sumbu Y-nya? 2. 3 ya. Oke, ada siapa aja? Ayo hati-hati. T1Y, T2Y sama satu lagi apa? W. Jangan lupa kasih W-nya. Bisa ya, adik-adik? Nah, kita buat ya. T1Y tambah T2Y, kenapa tambah? Karena dua-duanya ke atas. Bisa ya? Oke, kita kurangkan dengan si W sama dengan 0. Boleh ya? Nah, lanjut. Ingat, di sini kan yang mengapit adalah si T2X-nya. Berarti nanti si T2Y sama T1Y akan menggunakan sinus ya. Oke, berarti T1 kali sin alfa 1 ya. Bisa ya adik-adik? Oke, kita tambahkan dengan T2 kali sin alfa 2 sama dengan W. Boleh ya? Boleh ya, cikgu buat seperti ini langsung ya. Pindahkan jadinya positif ya. Oke, kita buat. Berarti T1 kali alfa 1 tadi berapa? 37 adik-adik. Berarti sin 37 tambah T2 kali sin 53 sama dengan W-nya berapa adik-adik? Iya, 50. Oke, kita pelan-pelan ya. Sin 37 berapa adik-adik? 0,6 ya. Berarti T1 kali 0,6 tambah T2 berarti jadinya 0,8 ya adik-adik? Iya. 0,8 sama dengan 50. Nah, nanti kalian substitusikan dari persamaan T2-nya ini ke persamaan yang di sini ya adik-adik. Oke, kita buat ya. T1 kali 0,6 tambah T2-nya tadi berapa? 4/3 ya. Cikgu kecilkan boleh ya. Kali T1 kali 0,8 sama dengan 50. Bisa adik-adik? Oke, di sini boleh kita kalikan atau langsung kita bisa samakan penyebutnya. Z ya, berarti T1 kali 1,8/3 boleh ya? Boleh, tambah 4 kali 0,8 berarti 3,2/3 T1 sama dengan 50. Saya adik-adik, berarti ini jadinya adalah 5 T1 ya. 5/3 aja kita bisa buat T1 sama dengan 50 ya adik-adik. Oke, berarti nanti T1-nya sama dengan berapa adik-adik? 30 Newton ya. Dapat T1-nya adik-adik. Nah, kalau dapat T1 berarti dapatlah T2-nya berapa? Di sini kita buat tadi. T2 tadi adalah 4/3 dari T1. Berarti berapa ini? 4/3 dari 30. Berarti berapa T2-nya? 40 Newton. Dapat jawabannya adalah T1 30 dan T2-nya adalah 40 Newton adik-adik. Oke adik-adik, untuk cara ceknya cikgu buat seperti ini hampir sama ya. Gambarnya yang di sini sama gambar yang dari contoh soal yang cikgu buat. Oke, jadi seperti ini adik-adik.
Nah, nanti di sini ada T, T1, T2, T3 ini random, boleh di mana aja, yang penting konsepnya sama ya adik-adik. Nah, caranya adalah dengan menggunakan 3 keseimbangan gaya. Berarti nanti carcepnya sebenarnya sudah pasti diajarkan sama guru kalian. Oke, kita gunakan rumusnya adalah bahwa T1 kali sin T1 dibagi sin alfa 1 ya, sama dengan T2 per sin alfa 2 ya, akan sama dengan T3 per sin alfa 3. Ini kita gunakan rumusnya adik-adik. Nah, yang mana sebagai alfa 1 dan mana sebagai alfa 2, cara gampang mengingatnya adalah bahwa sudutnya yang membelakangi gaya tersebut. Berarti kalau di sini kalian buat T3-nya seperti Ciku buat di sini, berarti yang membelakangi adalah yang di atasnya adik-adik. Bisa ya? Berarti kalau T2-nya kalian buat di sini seperti gambar Cikgu, berarti yang membelakangi siapa? Di sini. Bisa ya? Kalau T1 di sini kalian buat, berarti yang membelakangi siapa? Di sinilah alfa 1-nya. Seperti itu ya. Nanti kalau kalian pakai pun rumus ini, sama juga nanti hasilnya dengan yang kita sudah dapatkan. Nanti boleh dicoba ya adik-adik. Oke adik-adik, itulah untuk penjelasan tentang materi keseimbangan partikel. Intinya adalah kalian menggunakan konsep dari hukum Newton bahwa yang sigma F akan sama dengan 0 dan kalian tinjau dari sumbu X sama sumbu Y-nya. Tapi kalau kalian mau, kalian juga boleh menggunakan yang namanya carcep dari ketiga keseimbangan gaya yang sudah tadi Ciku jelaskan. Lebih jelasnya adalah kalian teruslah yang namanya berlatih menjawab soal yang ada di buku kalian ataupun nanti dari soal-soal di internet. Yang penting kalau kalian sering mengerjakan soal, maka akan kalian mudah memahami soal tentang keseimbangan partikel. Itu aja dulu untuk materi kita pada hari ini. Lebih lanjutnya adalah di part 2 tentang keseimbangan benda tegar. Boleh kalian lihat ya adik-adik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam fisika.